sehat. Dulu. Kalau aku pas ngapal sih, kalau bisa pakai Qurannya yang artinya tuh perkata. Jadi perkata tuh ada artinya kan. Jadi pas ngapal kita tahu artinya apa dan lebih mudah buat dibaca gitu. Kalau pakai Quran berkata, Ya. kalau saya pribadi sih kan emang nyasar di berbagai tempat, jadi ngalamin yang namanya ngafal Quran pakai berbagai macam metode. Dari mulai tadi yang pakai Quran berkata, ada yang ditulis tangan dulu, ada yang ngafalnya dibalik. Jadi orang lain dari halaman depan, kita dari halaman belakang gitu. Atau diulang sampai 110 kali, ada juga yang pengulangnya sampai 1000 kali. Dan kalau buat saya pribadi yang paling masuk itu denger murotal sama pengulangan. Dari Turki, dia Utsmani. Ya. Jadi kalau Utsmani itu dari belakang gitu, kalau ke depan. Kalau ke Turki tuh kalau nggak salah seingatku tuh kita ngafalnya tuh satu halaman terakhir di juz tertentu gitu loh. Kalau Turki tuh kayak gitu. Bukan maksudnya bukan dari ayat bawah sampai atas, tapi dari juz belakang gitu. Dulu kita juga sempet ngafal Quran apa sih yang ayatnya diacak. Oh, jadi kalau misalnya ditembak nih, oke bacain Al-Fat ayat 16, kita langsung bisa baca langsung tuh. gitu ya. Jadi itu. Tepat ya mata-mata Al-Quran. Oh gitu. Sambil ngapal sambil ditulis. Jadi ayat 1 nih ditulis ayat 1 artinya apa? Ya, apa letaknya di mana? Dan kita bisa baca di playlist tuh bisa dari bawah ke atas, tengah ke bawah, tengah ke atas. Bahkan nyebutin ini di halaman yang sebelah kanan atau sebelah kiri dulu bisa. Dulu. Tapi emang ngafalnya butuh perjuangan ya, cuman Iya, dia lebih bakal lama tahannya. Yes. Ingatnya tuh lebih lama. Menurut aku pribadi sih kan karena emang tiap orang tuh masing-masing orang punya kecenderungan yang berbeda dari panca inderanya. Ada yang cenderung mendengar, ada yang cenderung melihat, ada yang cenderung mengucapkan gitu. Ya mungkin yang pertama yang harus kita tahu adalah telusuri dulu kita punya kemampuannya di mana. Cobain aja semuanya. Oh ternyata lebih dengar nih. Ya udah coba dengan cara mendengar gitu. Nggak bisa juga ya kita ngomong sama orang, coba cara ini, tapi ternyata dia kelebihannya bukan di situ gitu. Ya. Dari murotal bagus intensif, jadi didengarin kita ngulangin ngikutin shaynya 60 kali. Iya. 10 kali bukan 20 ya? 60. Oh 60 kali? 60 kali. Sampai 120 kali ya pernah. Banyak yang efektif, tapi mungkin apa ya, harus cari sendiri, harus cocok-cocokan gitu loh. Oh gitu. Gak semuanya bisa cocok gitu, jadi ya cari sendiri deh. Dan memang kalau saran aku sendiri buat pemula mungkin bisa start dari mendengar kali ya. Kayak kita lah dengar lagu berulang kali kan kita jadi hafal gitu. Walaupun kita niatnya nggak mau apal nih lagu gitu, tapi kan kita dengar udah gitu kan kalau didengar nggak mungkin nggak ngeliat liriknya gitu loh. Pasti kita lihat gitu kan. Oh begini ya, udah gitu kita dengerin lagi sambil lihat liriknya. Jadi sama halnya lah kurang lebih seperti itu. Gitu. Dan bonusnya kalau pakai murotal kita jadi dapat nada. Jadi bisa ngaji seperti gitu langsung sesuai nadanya, langgapnya apa ya? Lagi nggak datar gitu ngaji. Kalau di pondok bisa sambil ya? Sambil. Ada waktu ngafal, ada waktu belajar gitu. Oh gitu. Dan kalau bisa sama guru sih, harus sama guru karena benerin bacaannya kan. Ya nggak bisa juga sendiri. Rata-rata kalau misalnya orang belajar tahsin dulu nanti ngajinya jadi dapat kan sih? Iya. Aku alhamdulillah baru selesai kemarin yang 14 tahun. Sebenarnya produktif enggaknya tuh tergantung kitanya. Karena kalau aku kan di akademika kurang. Jadi aku tuh cari apa nih yang bisa dikasih buat orang tua selain karena aku pelajaran kurang, aku harus cari yang lain dan ternyata aku lebih gampang ngafal. Jadi aku semangatin ngafalnya supaya seenggaknya tuh aku punya pegangan gitu. Jadi sih kalau kita punya hajat, punya keinginan pengen bagiin orang tua atau pengen ngapain gitu, kita bakal lebih cepet banget. Ya. Kalau menurut saya pribadi kalau usia produktif itu kita juga nggak tahu ya, kita nggak bisa ngukur produktif orang. Kayak contohnya Om Hasan juga sampai sekarang kan walaupun usianya sudah om tapi tetap produktif abis. Aki. 3 pagi udah di sini, mungkin jam 2 pagi udah jalan dari rumah. Iya, Jadi betul. kita nggak bisa mengukur
produktif berdasarkan usia. Tapi kalau misalnya ditanya waktu produktif tuh kapan, mungkin bisa jawab. Waktu terbaik menurut pengalaman itu subuh ya, subuh atau jam-jam tahajud sama malam menjelang tidur. Biasanya sih gitu ya. Ini dan lebih ada waktu buat sendirian gitu. Kalau di pesantren tuh dulu mojok di tangga sambil lama tidur. Mungkin sibuk kuliah atau sibuk sekolah, sibuk kerja gitu ya, dengerin murotal aja selama perjalanan. Jadi dari mulai berangkat dari depan rumah sampai kemudian nyampe, diulang-ulang aja. Kan sekarang udah ada aplikasi Quran gitu, ada banyak banget aplikasi Quran yang kalian tuh bisa play murotalnya dan diulang-ulang di situ-situ aja di setel gitu. Dan itu bisa sesimpel mulai dari satu hari satu ayat aja, nggak usah paksain satu halaman, pokoknya semampunya. Oke, itu pokoknya buat baru ngafal atau buat aja? Udah ngafal. Baru ngafal. Kalau baru ngafal itu dihitung ada berapa baris, dibagi. Jadi nggak langsung semuanya dihafal, gitu. Dibagi-bagi. Biasanya kan ada tuh yang berhenti-berhentinya. Nah kalau bisa ya segitu, diulang-ulang segitu baru tambah lagi gitu. Iya, kayak ada tuh satu di Surabaya yang satu ayat satu halaman. Tapi kalau menurut aku pribadi sih yang sulit ya, surat yang rada sulit untuk dihafal tuh Al-Maidah, Al-Kahfi itu. Kalau kata selebgram kira mau meninggal katanya. Arab tuh yang meninggal. Aduh, itu. Tapi kalau misalkan dari kecil udah dibiasain denger murotal, apalagi kalau misalnya sering ya, saat ngafal tuh bakal mudah banget. Jadi orang tuh pas ngafal susah, kalau udah sering denger nanti bakal gampang karena udah udah pernah dengar gitu, udah pernah. Dan tips satu lagi, kita kan suka khataman nih biasanya, kadang setahun sekali gitu ya. Kalau bisa sering-sering memperbanyak khatamin Quran karena kita jadi terbiasa baca gitu. So ketika next time kita mau ngafal, oh ya kan saya pernah baca surat ini gitu. Jadi nggak belibet-libet gitu loh. Itu ya. Gimana ini? Gitu. Jadi kalau misalkan saya pribadi kalau ngadepin ayat-ayat yang panjang itu memang betul tadi kata Kumi dipotong-potong. Jadi setiap wakaf dipotong, setiap berhenti dipotong, diulang gitu aja terus gitu. Yang waktu itu yang satu ayat satu halaman itu hafalnya 3 hari. 3 hari. 3 hari. Luar biasa itu ya. Beres-beres. Tapi udah hari ya jos gitu karena kan diulang terus. Capek nggak sih sebenarnya ngulang itu? Jangan dianggap beban karena kan setiap kita ngucapin satu huruf ya itu dikalikan 19 kali lipat. Semakin banyak diulang semakin banyak tabungannya. Makanya kalau misalnya kalian nih teman-teman ya yang masih muda hafal Quran dari sekarang gitu ya, dengan memperbanyak diulang sama aja kayak kalian ngumpulin reward, dan reward itu bisa dicairkan nantinya untuk masa depan, misalnya untuk jodoh, sekolah gitu ya, karir misalnya, kesehatan juga. Yang udah tua gimana, masih bisa nggak ngumpulin reward? Ya bisa kan, emang nggak punya cucu gitu kan, nggak punya anak cucu, nggak punya keluarga apa gitu kan, bisa nanti rewardnya diteruskan ke keluarga-keluarga yang ada gitu. Satu lagi kalau ngafal itu nggak ada ini ya, nggak ada patokan umur, jadi itu semua umur bisa, sama punya kemauan. Ya kita setiap anak-anak dari Papa Yemi itu punya nada-nada yang berbeda. Oh gitu. Dan malah kita nggak bisa ngikutin nada Papa, kita ya karena itu pro banget. Ya satu-satu deh. Berapa 5 ayat boleh deh? Masing-masing. Ada surat Al-Mulk nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Oke.